Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan nama saya Muhammad Razi, NPM 719212830. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan mencoba menjelaskan tentang pengelolaan aspek pemasaran UMKM dan pengelolaan SDM UMKM. Bauran pemasaran atau marketing mix adalah kumpulan alat pemasaran taktis yang terkendali atau produk, harga, tempat, dan promosi. Ini adalah lingkup-lingkup yang memang ada di marketing mix yang dipadukan perusahaan untuk menghasilkan respon yang diinginkan di pasar sasaran. Artinya tujuan dari bauran pemasaran ini atau marketing mix ini adalah bagaimana produk kita, harga yang akan kita jual, atau tempat yang akan kita janjikan jualan, atau promosi jualan kita ini mampu menjadikan target pasar dengan sasaran yang cukup baik sehingga mampu menguasai pangsa pasar. Terus yang selanjutnya itu konsep bauran. Konsep bauran pemasaran terdiri dari 4P, yakni produk, yang kedua harga, price, tempat, place, dan promotion. Ini tergabung dari 4P, yaitu produk, price, place, dan promotion. Ini yang paling populer digunakan Jerome McCarthy pada tahun 1968. Ini pencetusnya 4P ini adalah Jerome McCarthy yang dicetuskan di tahun 1968. Yang kedua itu model 7P. Model 7P ini yaitu service marketing mix. Ini ada bomb dan bitter 1981 ditambah proses, people, dan physical evidence. Ini tergabung dalam model 7P yang mana ini dicetuskan oleh bomb dan bitter pada tahun 1981. Ini konsep bauran pemasaran. Konsep bauran pemasaran dalam konsep Bohm dan Bittner. Yang kedua itu organisasi SDM. Organisasi SDM ini adalah manajemen sumber daya manusia. Pada dasarnya merupakan perencanaan, pengembangan, perbaikan, atau evaluasi kinerja karyawan dengan tujuan efektivitas dan bersifat langsung pada semua karyawan. Ini mencakup pada manajemen, menyangkut pada teori-teori manajemen, yang mana di dalam teori manajemen itu ada perencanaan, ada pengembangan juga. Ini menyangkut lingkup keduanya antara organisasi SDM dengan manajemen yang sudah ada, sehingga mampu menguasai pangsa pasar, menguasai bagaimana kita mampu memberikan wawasan atau memberikan suatu konsep yang luar biasa sehingga mampu menguasai pasar. Sehingga manajemen ini sangat dibutuhkan dalam menguasai SDM yang sudah lahir pada saat ini. Yang seterusnya itu ada manajemen SDM ini terdiri dari perencanaan, pemilihan atau seleksi, pelatihan, dan penilaian terhadap kinerja karyawan. Maksudnya manajemen SDM ini terdiri dari beberapa aspek. Yang pertama itu aspek perencanaan. Merencanakan sesuatu, apa yang akan kita jual, kita rencanakan dulu. Ini konsepnya mau dilarikan kemana, mampu gak menguasai pasar. Ini tahap perencanaan dulu. Yang kedua itu pemilihan. Pilih mana produk yang paling bagus untuk dijadikan acuan apakah mampu menguasai pasar. Yang seterusnya itu seleksi. Ini sama aja dengan pemilihan, hampir sama. Tahap seleksi ini dengan pemilihan hampir sama. Yang terusnya itu adakan pelatihan. Pelatihan ini tujuannya untuk mengevaluasi apa kekurangannya dan apa kelebihannya, kita harus benahi sehingga dalam menguasai pasar
kita mampu merencanakan itu baik atau tidaknya. Yang seterusnya itu adalah penilaian. Bagaimana kita mampu menilai dari beberapa aspeknya, sehingga ditemukanlah kekurangannya, ditemukanlah apa kelebihannya, sehingga menerapkannya itu cepat beradaptasi terhadap lingkungannya. Sehingga tujuannya ini agar memaksimalkan kinerja karyawannya. Yang terusnya itu adalah manajemen UMKM dan koperasi. Manajemen UMKM dan koperasi ini tentu saja tidak asing lah bagi kita. Yang pertama itu ada perencanaan, planning, organizing, accounting, koordinasi, controlling. Ini adalah tahap manajemen UMKM dan koperasi. Ini memang adalah tahap awal. Bagaimana kita mampu menguasai dari perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, koordinasi, dan pengawasan. Ini harus kita kuasai sehingga kita mampu menguasai pasar. Dalam sub-bab yang ada, memang tahap perencanaan ini penting untuk dijadikan acuan pertama. Bagaimana kita mampu merencanakan sesuatu sehingga implementasinya nanti kuat atau mampu menguasai beberapa UMKM yang ada di Indonesia, apalagi di titik 5.0 ini sangat persaingan ini sangat banyak, sehingga kita harus menggunakan beberapa teknologi sehingga mampu menguasai pasar. Teknologi ini harus digunakan dalam era 5.0 ini. Yang kedua itu pengorganisasian. Artinya pengorganisasian dalam UMKM ini harus benar-benar dimaksimalkan. Harus tepat pada posisinya masing-masing, tugasnya masing-masing. Bagaimana kita mampu mengarahkannya? Tugasnya ini apa? Sehingga mampu menguasai beberapa step-stepnya dan mampu membagi tugasnya. Yang kedua itu pengarahan. Bagaimana pemimpin organisasi ini mampu mengarahkan karyawan-karyawannya ke jalan yang memang benar-benar diinginkan, yaitu tujuan organisasinya itu apa, sehingga koordinasinya dan pengawasannya ini sangat gampang. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Jika ada pertanyaan silahkan komen di kolom komentar. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.